Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safitri. Saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hamzah, yaitu tugas membaca buku The Black Swan. Baik, bab yang selanjutnya yaitu bab 8, Giacomo Casanova yang terus beruntung. Problem bukti bisu. Dikisahkan di buku The Black Swan, Casanova dikenal di dunia sastra dengan 12 jilid bukunya yang berjudul History of My Life. Buku ini selain mengandung pengalaman-pengalaman, buku ini juga ada cara untuk menaklukkan perempuan. Casanova bahkan dikenal sebagai orang yang beruntung. Kenapa disebut sebagai orang yang beruntung? Karena dirinya setiap berada di dalam kesulitan, maka bintang keberuntungannya selalu menariknya dari kesulitan tersebut. Tetapi apakah Casanova sudah terpilih oleh takdir agar selalu lolos dari bahaya? Tentu tidak harus begitu. Ini adalah sebuah hal keberuntungan di saat kita bisa lolos dari kesulitan di dasar laut, dan hanya sedikit orang yang mampu selamat dari kejadian itu. Maka akan merasa bahwa dirinya itu manusia yang tidak dapat terkalahkan oleh apapun. Padahal ini hanyalah sebuah keberuntungan. Dan bukti bisu sendiri ada dalam segala sesuatu yang terkait dengan pandangan tentang sejarah. Karena sejarah memiliki setiap kejadiannya berurutan yang dapat dilihat menggunakan efek posterioritas. Bisa berarti orang lebih cenderung mengingat kejadian yang lebih baru atau dramatis daripada kejadian yang lebih awal tapi kurang dramatis. Bisu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kejadian-kejadian yang sudah terjadi, terutama yang ekstrim ataupun tidak terduga, seringkali membuat kita mengabaikan atau melupakan keacakan yang sebenarnya yang kita lihat atau tidak kita perhatikan. Karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi membuat kita berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Bab 9 yaitu kesalahan spontan atau ketidakpastian sineret. Ada dua orang yang memiliki kemampuan, yaitu Dr. Johann dan Tony Sigemuk. Dr. Johann berpikir sepenuhnya dalam kotak, yang berarti sebuah idiom yang berpikir secara konvensional, terbatas, dan tidak kreatif. Sedangkan Tony Sigemuk berpikir hampir sepenuhnya di luar kotak, yang berarti berpikir secara kreatif, inovasi, dan tidak konvensional. Seorang yang mampu melihat di luar batas yang sudah ada, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak biasa. Jadi, orang yang sudah berpikir kreatif, tetapi masih memberikan ruang untuk berkembang. Tony ini lepas dari keterkaitan budaya, tetapi dirinya memiliki keingintahuan yang luar biasa tentang seluk-beluk realitas, pemahaman sastra, dan batas kemampuan belajarnya, walaupun tidak dalam ilmu sosial dibanding Dr. Johann. Apakah makna luding falci? Luding berasal dari ludus, kata Latin untuk permainan, seperti pandangan tentang probabilitas yang cukup rumit. Probabilitas sendiri untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang tidak terduga, tidak mungkin diprediksi, dan memiliki dampak yang sangat besar. Karena kerumitan itu sendiri termasuk sifat utama ketidakpastian. Contoh, kita memiliki usaha dan kita tahu bahwa usaha ini memiliki peningkatan 80% di tahun ini, dan 20% juga mengalami kerugian besar. Namun tiba-tiba terjadi musibah yang tidak terduga seperti penurunan konsumen dan menyebabkan penurunan pemasukan dari usaha tersebut. Peristiwa ini tidak terduga dan tidak bisa diprediksi sehingga mengalami probabilitas yang sangat rendah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.